kelompok 1. Di sini kita akan menjelaskan tentang global warming. Perkenalkan, nama saya Yohana. Saya Monica. Saya Angel. Di sini saya akan menjelaskan global warming. Pemanasan global atau global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut dan dataran bumi. Lalu yang selanjutnya ada proses terjadinya efek rumah kaca. Yang pertama itu sinar matahari yang masuk ke bumi sebagian akan dipantulkan ke luar angkasa. Lalu sinar matahari yang di bumi itu akan diserap oleh tanah lautan untuk menghangatkan bumi dan panas bumi kembali terpancarkan dari luar angkasa. Lalu terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer. Dan aktivitas manusia seperti pembakaran dapat membuat gas atmosfer meningkat. Lalu yang terakhir, suhu bumi meningkat sehingga menyebabkan terjadinya pemanasan global. Gas yang terkandung dalam rumah kaca yaitu karbon dioksida, belerang dioksida, nitrogen monoksida, hidrogen dioksida, gas metana, dan klorofluorkarbon. Lalu ada gejala dari pemanasan global adalah suhu permukaan bumi yang terus meningkat. Secara global tersebut menimbulkan gejala kerusakan pada lingkungan seperti pergeseran cuaca, meningkatnya permukaan air laut akibat melelehnya es di kutub, dan berbagai perubahan lingkungan lainnya. Penggunaan energi listrik yang tidak bijak merupakan salah satu pemicu terjadinya pemanasan global. Hal ini karena sebagian besar listrik diproduksi menggunakan batu bara, gas alam, dan juga minyak bumi. Untuk menangani hal ini diperlukanlah kesadaran diri untuk menghemat listrik seperti mematikan lampu sebelum meninggalkan ruangan. Menurut penelitian, plastik mengeluarkan gas metana dan etilena ketika terkena sinar matahari dan berakibat rusak. Gas metana alami atau buatan dikatakan sebagai penyebab utama perubahan iklim. Hal ini akan berhubungan dengan peningkatan pemanasan global. Untuk mengatasi hal ini diperlukannya 3R. Reuse yang berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan recycle yang berarti mengolah kembali atau mendaur ulang sampah. Sifat yang berlebihan dalam mengonsumsi suatu barang termasuk penyebab pemanasan global akibat aktivitas manusia. Hal itu dikarenakan penggunaan energi untuk memproduksi produk tersebut dan menjaganya untuk tetap bisa digunakan membutuhkan jumlah energi yang sangat banyak, di mana energi tersebut meliputi penggunaan listrik dan juga batu bara. Solusi untuk hal ini adalah tidak berlebihan ketika belanja atau bisa disebut dengan tidak boros. Penggunaan bahan bakar bensin secara cuma-cuma juga termasuk penyebab pemanasan global akibat aktivitas manusia. Bahan bakar bensin yang digunakan pada mobil dan motor misalnya. Saat bensin digunakan sebagai bahan bakar, maka akan ditimbulkan gas karbon dioksida. Bahayanya, gas ini akan sangat berpengaruh pada pemanasan global. Solusi dari hal ini adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan menggantikannya dengan bersepeda ataupun dengan berjalan kaki. Bisa juga dengan melakukan penghijauan, karena pohon berperan penting dalam meredam gas rumah kaca dan berfungsi untuk menyimpan karbon yang menjadi sumber utama penyebab pemanasan global. Hal ini secara tidak langsung telah menyanyiakan energi dan juga air yang digunakan untuk memproduksi makanan tersebut. Seperti energi yang digunakan untuk memproduksi makanan berasal dari pembangkit tenaga listrik berbahan bakar fosil. Selain itu juga, sisa makanan yang menumpuk dan membusuk di tempat pembuangan sampah akan menghasilkan gas metana. Solusi untuk menangani hal ini adalah dengan makan secukupnya supaya tidak terbuang.
yang dihasilkan dari pemanasan global. Yang pertama adalah kebakaran hutan. Kenaikan suhu udara yang tinggi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal ini akan membuat hutan menjadi gembul, serta asap yang dihasilkan akan mencemari air, tanah, dan udara. Selain itu, asap yang dihasilkan juga dapat mengganggu kesehatan. Yang kedua itu pencairan es di kutub. Naiknya suhu di udara dan di dalam laut akan membuat es di kutub-kutub bumi mencairnya. Es tersebut akan meningkatkan volume air di laut. Dan naiknya permukaan laut. Naiknya permukaan air laut disebabkan oleh pencairan es kutub di bumi. Kelamaan hal ini akan menyebabkan banjir di wilayah sekitar, bahkan dapat membuat pulau-pulau kecil tenggelam. Lalu, yang keempat ada krisis air bersih. Karena pemanasan global, sumber air di dalam tanah akan menguap. Selain itu, sumber-sumber air tersebut juga akan tercemar, sehingga krisis air bersih tidak dapat dihindari. Terjadinya wabah penyakit karena kenaikan suhu akibat pemanasan global. Sistem ilmu makhluk hidup akan menurun sehingga mudah terserang penyakit. Penyakit-penyakit ini akan terjadi wabah yang mengkhawatirkan.